Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, kita akan melanjutkan pertemuan perkuliahan kita, yaitu pertemuan ke-14, di mana materi ini adalah materi terakhir untuk di pemrograman web 1 ini, dan besok kita akan bicara tentang project yang harus kalian kerjakan untuk pengganti nilai UAS kalian. Karena kita UASnya itu kita jadikan di mata kuliah ini saya akan jadikan project. Nah, project itu nanti kalian kumpulkan ketika UAS. Yaitu saya jelaskan di minggu depan. Nah, minggu ini adalah sebenarnya kita sudah pernah belajar validasi, walaupun cuman ya sedikit ya, mungkin di koneksi kalau nggak salah itu ada kita belajar tentang penjelasan JavaScript sedikit, dan validasi juga ada sedikit, saya lupa di materi yang mana. Yang jelas ada kita belajar tentang validasi. Oke, kita langsung saja. Nah, JavaScript adalah bahasa pemrograman web yang bersifat client-side programming language. Nah, karena di materi ini untuk validasinya kita akan menggunakan JavaScript. Ya, JavaScript standar aja. Sebenarnya ada banyak JavaScript. Cuman kita akan gunakan yang standar. Fungsinya itu ada banyak, tetapi kita menggunakan ya untuk fungsi-fungsi yang ya memang seharusnya di web 1 ini, hanya pengenalan saja. Nah, client-side programming language adalah tipe bahasa pemrograman yang pemrosesannya dilakukan oleh klien. Aplikasi klien yang dimaksud merujuk kepada web browser seperti Google Chrome dan Mozilla Firefox. Nah, JavaScript juga dikenal sebagai salah satu dari 3 bahasa pemrograman utama bagi web developer. Yang pertama itu ada HTML. Nah, di HTML ini memungkinkan kalian untuk menambahkan konten ke halaman web. Kemudian ada CSS. Nah, CSS ini menentukan layout, style, serta keselarasan halaman website, seperti yang telah kita pelajari di minggu sebelumnya. Nah, yang kemudian adalah di JavaScript. JavaScript yaitu menyempurnakan tampilan dari sistem halaman web. Oke, kita lanjut. Nah, berikut ini adalah kelebihan-kelebihan dari JavaScript ini, atau biasa disingkat dengan JS. Nah, yang pertama adalah kalian tidak membutuhkan compiler karena web browser mampu menginterpretasikannya dengan HTML. Nah, biasanya yang butuh ini nih aplikasi-aplikasi yang berbasis desktop itu rata-rata membutuhkan compiler seperti Android dan lain sebagainya. Yang kemudian adalah lebih mudah dipelajari jika dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Yang ketiga, error dan kesalahan lebih mudah dicari dan ditangani. Selanjutnya dapat dialih tugaskan ke elemen halaman web atau event tertentu, misalnya klik atau mouse over. Yang kelima, JS dapat di berbagai browser, platform, dan lain-lain. Yang keenam, kalian dapat menggunakan JavaScript
untuk memvalidasi input dan mengurangi keinginan untuk mengecek data secara manual. Nah, mungkin yang keenam ini akan kita lakukan di materi praktikum nantinya. Kita hanya memvalidasi file di inputan dan mengurangi keinginan untuk mengecek data secara manual. Yang ketujuh, dengan JavaScript, website Anda menjadi lebih interaktif dan juga mampu menarik perhatian lebih banyak pengunjung. Yang kedelapan adalah lebih cepat dan ringan jika dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Nah, itulah beberapa kelebihan dari JavaScript. Namun JavaScript juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu beresiko tinggi terhadap eksploitasi. Selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk mengaktifkan kode berbahaya di komputer pengguna. Nah, ini saya pernah sekali kejadian yang seperti ini. Itu komputer saya kena ransomware karena saya suruh mengaktifkan saya dipaksa disuruh mengokekan. Jadi kalau misalkan saya nggak mengokekan, komputer saya tuh nggak bisa bergerak sama sekali. Jadi mau nggak mau harus diaktifkan. Kemudian ada juga laptop dari kawan saya juga pernah mengalaminya, yaitu dia menginstal salah satu software, kemudian diminta untuk mengokekan juga. Setelah diokekan, restart, dan setelah restart si virus ini mentransfer virusnya ke dalam perangkatnya dia, sehingga laptopnya nggak bisa dipakai lagi. Sama dengan laptop saya, cuman laptop saya waktu itu saya langsung cabut semuanya, langsung matikan. Jadi nggak sampai mati, cuman ada beberapa file yang di encrypt oleh ransomware sehingga nggak bisa digunakan. Jadi kalau misalkan ingin digunakan, disuruh bayar, kalau nggak salah saya sekitar 5 juta. Nah, itu udah jauh lebih turun dibandingkan dengan kawan saya. Kawan saya kenanya itu tahun 2018, dia disuruh bayar pakai 2 Bitcoin. Kalau nggak salah harga Bitcoin waktu itu sekitar 100 juta kalau nggak salah. Nah, dia suruh bayar menggunakan Bitcoin. Kalau sekarang ransomware-nya itu kita suruh bayar 5 juta untuk mendapatkan data-datanya itu. Nah, itu sangat bahaya sekali sebenarnya JS ini kalau digunakan untuk hal-hal yang seperti itu. Kemudian tidak selalu didukung oleh berbagai browser dan perangkat. Nah, JS kode snippet agak banyak. Kemudian dapat dirender secara berbeda pada masing-masing perangkat yang malah mengarah ke inkonsistensi. Nah, itu adalah beberapa kekurangan dari JavaScript. Kemudian adalah cara kerja dari JavaScript itu sendiri adalah pengunjung situs akan diarahkan melalui file .js yang terpisah atau di embed atau dipasang langsung ke halaman website. Jadi bisa diartikan sebagai bahasa dari sisi klien. Nanti klien akan mengakses website, lalu skrip tersebut akan terunduh di perangkat klien. Skrip tersebut juga diproses di perangkat yang dimaksud. Jadi pemrosesannya bukan pada web server, tapi pada perangkat klien atau pengunjung website. Nah, itu adalah cara kerja dari JavaScript ini. Nah, JavaScript ini memiliki perbedaan dengan beberapa pemrograman lain. Nah, ini ada 4
kita bandingkan dengan 3 bahasa pemrograman lainnya. Nah, JavaScript itu adalah fungsi JavaScript atau yang sering disingkat dengan JS adalah menjadikan website lebih interaktif. Skripnya dijalankan di browser user alih-alih server dan biasanya masuk ke library pihak ketiga untuk menyediakan fungsionalitas tingkat lanjut tanpa mengharuskan developer melakukan coding dari awal. Nah, kemudian HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. Dikenal sebagai salah satu bahasa pemrograman yang paling lazim digunakan di web, serta membentuk building block dari suatu halaman situs. Sebagai contoh, tag HTML yang termasuk tag p untuk paragraf dan tag image untuk gambar. Nah, kemudian PHP merupakan bahasa pemrograman server side, sedangkan JavaScript adalah bahasa pemrograman yang dijalankan di client side. Nah, bahasa ini sering terlihat di sistem manajemen konten berbasis PHP, misalnya WordPress, tapi juga sering digunakan untuk mengembangkan back-end karena menyediakan jalan terbaik guna memfasilitasi proses transfer informasi dari dan ke database. Nah, kemudian CSS. CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet. CSS memungkinkan webmaster untuk mengatur style serta menentukan bagaimana masing-masing jenis konten ditampilkan. Untuk menampilkan konten, Anda bisa melakukannya secara manual terhadap setiap elemen dalam HTML. Hanya saja, jika Anda melakukan di CSS, maka Anda tidak perlu berulang kali menentukan bagaimana elemen-elemen tersebut ditampilkan setiap kali digunakan. Nah, ini adalah beberapa perbedaan JavaScript dibanding dengan bahasa pemrograman yang lainnya. Nah, JavaScript di website. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang mudah dipelajari sehingga cara membuatnya pun tergolong mudah. Biasanya perlu menggunakan tag script untuk memasukkan string kode JavaScript dalam website. JavaScript sebaiknya juga disertakan dalam tag header website kalian. Namun bisa juga tidak jika ingin menjalankannya di waktu atau elemen tertentu. Kode JS pun bisa disimpan sebagai di file terpisah. Nah, ini adalah contoh dari penulisan script di PHP ataupun di HTML. Nah, ini adalah script di tag script, terus tag, terus JavaScript. Nah, ini cara penulisannya. Ya cukup singkat, tapi nanti kalian juga bisa panggil, misalkan kita pengen ngambil JavaScript di web mana, itu bisa kita panggil juga, kita bisa letakkan di situ juga. Nanti yang kita contohkan di materi praktikumnya yang seperti itu. Nah, yang kemudian adalah validasi. Jangan pernah menganggap aman apa yang diinputkan oleh user. Nah, kurang lebih begitulah pernyataan yang disampaikan jika ingin membuat sebuah aplikasi yang baik. Karena kita tidak tahu apa yang diinputkan oleh user sudah benar atau salah. Belum lagi kalau apa yang diinputkan bisa membahayakan aplikasi. Misalnya yang seharusnya inputan teks pada kolom komentar malah disisipi script XSS attack yang membahayakan aplikasi. Tentu hal ini bisa sangat fatal akibatnya. Nah, jadi nanti kita akan cobakan, jadi di sana itu kalau misalkan kosong, tapi ini yang untuk praktikumnya saja. Mungkin nanti kalau di
di project kalian itu nanti mungkin saya minta agak lebih sedikit, kan agak fake sedikit karena ini 4 SKS. Nilainya juga iya, kalau dapat C ya agak jatuh sih sebenarnya. Jadi kalau bisa kalian buat projectnya sebaik mungkin. Nah yang di praktikum nanti adalah kalau tidak diisi dia tidak mau di submit. Nah tapi nanti kalau misalkan di projectnya mungkin nanti kalian akan membuatnya jika formnya itu diisi dengan kalian buat di satu field misalkan hanya hanya ID atau pakai integer, menggunakan integer kan itu wajib angka, nggak boleh nggak boleh huruf. Nah bagaimana cara kalian kalau misalkan diisi huruf itu nggak mau jalan? Nah itulah fungsinya dari JS tadi, memvalidasinya. Tapi itu kan explore sendirilah yang seperti itu untuk projectnya nanti. Nah kemudian kita akan belajar sedikit tentang Bootstrap di praktikum nanti. Nah jadi kita pelajari sedikit tentang Bootstrap, framework Bootstrap ini, tapi nanti kita akan belajar di web 2 untuk pengenalan lebih lanjut tentang Bootstrap ini. Di sini kita hanya menggunakan ya sekilas saja lah scriptnya gitu, tapi kita jelaskan sekarang ini. Nah Bootstrap merupakan sebuah library framework CSS yang telah dibuat khusus untuk mengembangkan front end sebuah website. Bootstrap juga dikenal sebagai salah satu framework CSS, HTML, JavaScript yang begitu populer di kalangan website developer atau pengembang website. Nah, dengan adanya Bootstrap, tentu saja membuat halaman website bisa menyesuaikan dengan ukuran monitor device, baik jika diakses lewat ponsel, tablet, ataupun desktop. Awal mulanya Bootstrap sendiri bernama Twitter Blueprint. Nah, jadi dengan menggunakan Bootstrap ini, kalian nanti kalau misalkan buka di handphone, webnya akan mengikuti dari handphone tersebut, dari perangkat tersebut. Kalau kalian menggunakan laptop, nah dia akan menyesuaikan juga. Nah itulah kerja dari sebuah Bootstrap. Nah Bootstrap memiliki 3 file utama, yaitu ada Bootstrap CSS, Bootstrap JS, dan Glyphicons. Nah, Bootstrap CSS adalah framework yang mengatur dan mengelola layout website. HTML mengatur konten dan struktur halaman web. Sedangkan CSS berurusan dengan layout situs. Oleh karena itu, kedua struktur ini harus bekerja sama untuk melakukan tindakan tertentu. Nah, yang kemudian adalah dari Bootstrap JS. Nah, file ini merupakan bagian inti dari Bootstrap. Di dalamnya terdapat JavaScript yang bertanggung jawab atas interaktivitas dari sebuah website. Nanti kita akan coba lakukan praktikumnya di materi praktikum.
Yang kemudian adalah Glypicons. Nah, Bootstrap menawarkan Glypicons Halflings yang bisa dipakai secara gratis. Versi gratisnya punya tampilan yang standar, tapi sudah lebih dari cukup dengan adanya fungsi-fungsi yang penting. Nah, jika sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di WhatsApp ataupun di email. Nah, ini adalah materi terakhir dari pemrograman web 1 ini. Jadi kalian harus pelajari lagi dari awal untuk membuat ininya projectnya nanti. Jangan, kemarin ada beberapa mahasiswa yang WA ke saya terkait dengan kuis kemarin. Itu katanya banyak yang bilang terlalu sulit karena mereka tidak mengerjakan apa yang saya suruh di materi-materi sebelumnya. Jadi kalau bisa apapun yang saya suruh, walaupun nggak saya jadikan tugas, itu kalian cobakan. Ini tidak. Banyak yang ya menganggap sepele lah. Padahal ini mata kuliah 4 SKS. Mata kuliah 4 SKS, kalau misalkan nilai kalian C, itu langsung rusak IPK kalian. Jangan yang 4, yang 3 aja kemungkinan bisa merusak IPK kalian, apalagi yang 4. Jadi kalau bisa itu kalian harus ya apa yang saya berikan kalian cobakan di rumah. Jangan mentang-mentang nggak saya suruh terus kalian nggak buat. Ya terus ya percuma aja kalian bayar mahal-mahal di kampus ini tapi kalian main-main kuliahnya. Kasihan orang tua kalian. Udah nyari uang capek-capek, kalian malah main-main. Udah gitu kuliahnya nilainya jelek. Apa nggak sedih orang tua kalian? Sebenarnya banyak angkatan di atas kalian yang DO. Ya karena itu, karena ya kuliah itu untuk cari kawan aja, bukan untuk cari pengalaman ilmu. Banyak yang seperti itu, atau karena dipaksa dengan orang tuanya, sehingga dia merasa kayak aku kayak terbebani atau apa gitu. Jadi jangan pernah sia-siakan harapan dari orang tua kalian yang menyuruh kalian menjadi sarjana. Ya sebenarnya kuliah itu bukan untuk cari kerja. Tapi kalau kalian pemikirannya kuliah ini nanti bisa dapat kerjaan, ya nggak salah. Tetapi banyak juga kawan-kawan saya yang sudah kuliah tetapi banyak yang menganggur, atau bahkan mereka mencari pekerjaan di luar komputer ini. Ya seperti misalkan di bank jadi tellernya dan lain sebagainya, itu banyak. Mungkin lulusan STEMI kami ke Riau itu ada ya bisa dibilang puluhan lah ataupun ratusan bekerjanya di bank. Ya nggak apa-apa juga. Tapi banyak juga yang bekerja di
di instansi pemerintahan. Nah, kuliah yang suka main-main, pas ditanya di sana, mereka itu banyak yang bingung. Misalkan saja disuruh buat web, mereka nggak bisa. Ataupun mereka disuruh eh, instalasi, terus misalkan suruh membuat eh, file file dari Word yang membutuhkan banyak banyak apa ya, banyak rumus-rumus, itu mereka banyak yang nggak tahu juga. Iya, karena mereka bilangnya nggak diajari di kampus. Ya memang nggak diajari, tapi kan bisa kalian eksplor sendiri di sana. Ketika kalian kuliah nanti waktu skripsi ataupun dosen mengasihkan tugas ke kalian, bisa buatnya menggunakan yang cari di internet terus kalian terapkan sendiri di tugas itu, kan bisa sebenarnya. Nggak harus dipelajari di kampus. Oke, mungkin itu aja dari saya. Jika ada yang ditanyakan, bisa ke WhatsApp ataupun komen di YouTube ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.